Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Dewia, NPM 20082601882. Pada blog respirasi atau pulmonologi ini saya akan mempresentasikan eh, farmakologi bronkodilator dan steroid pada penyakit asma dan COPD atau PPOK. Baik, yang pertama kita bahas mengenai asma. Jadi, asma itu merupakan penyakit tidak menular yang bersifat kronis dan dapat diderita oleh anak hingga orang dewasa. Untuk tata laksananya itu ada obat pengontrol atau controller yang mengandung ICS untuk mengurangi peradangan saluran nafas, mengendalikan gejala, dan juga mengurangi risiko seperti eksaserbasi. Yang kedua ada obat pereda atau reliever yang ditujukan untuk menghilangkan gejala saat diperlukan termasuk selama serangan asma atau eksaserbasi. Yang ketiga ada obat tambahan atau add-on untuk pasien asma berat. Add-on ini dapat dipertimbangkan jika pasien memiliki gejala asma persisten dan atau eksaserbasi, meskipun pengobatannya itu sudah dioptimalkan dengan controller dosis tinggi. Menurut Global Initiative for Asthma atau GINA, dia itu mengatakan bahwa tidak lagi merekomendasikan pengobatan asma hanya dengan SABA aja, tapi juga harus menerima obat controller yang mengandung ICS atau inhaled corticosteroid untuk mengurangi risiko eksaserbasi serius dan juga untuk mengendalikan gejalanya. Nah, di sini di table 1 ada jenis obat untuk tata laksana. Ada golongan SABA, contohnya itu salbutamol atau albuterol dan juga terbatulin. Efeknya itu bronkodilator. Terus ada LABA, contohnya itu formoterol dan sameterol. Efeknya itu bronkodilator dan lain sebagainya ya, bisa dilihat di sini. Terus di table 2 itu ada kategori obat asma. Tadi udah saya singgung bahwasanya itu ada controller, reliever, dan add-on. Jadi pengobatan asma untuk orang remaja dan dewasa ini memiliki dua jalur, dan masing-masing jalur itu memiliki 5 langkah berdasarkan keparahan dan gejala asmanya. Nah, di jalur 1, dengan reliever ICS formoterol, dengan dosis rendah, itu lebih direkomendasikan oleh GINA, karena dapat mengurangi risiko eksaserbasi berat lebih baik dibandingkan dengan menggunakan reliever SABA dengan kontrol gejala yang serupa pada asma ringan. Pada setiap langkah di jalur 1 ini, pasien yang mengalami gejala asma menggunakan ICS formoterol dosis rendah sesuai kebutuhan untuk menghilangkan gejala. Terus pada langkah 3 sampai 5 ini, pasien menggunakan ICS formoterol sebagai pengobatan rutin setiap harinya. Budesonide formoterol merupakan kombinasi ICS formoterol yang direkomendasikan pada langkah 1 dan 2 yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk di jalur 2-nya, dengan reliever berupa SABA dapat menjadi alternatif jika jalur satunya tadi itu tidak mungkin atau jika pasiennya itu stabil, patuh berobat, dan tidak ada eksaserbasi dalam 1 tahun terakhir. Pada langkah 1, pasien akan menggunakan SABA dan ICS dosis rendah secara bersamaan untuk meredakan gejalanya. Sebelum meresepkan reliever SABA, perlu dipertimbangkan apakah si pasien itu mampu dan patuh menggunakan terapi controller mengandung ICS, karena kalau enggak, nanti mereka akan berisiko lebih tinggi untuk mengalami eksaserbasi. Terus pada pasien berusia 6 tahun atau lebih, obat yang direkomendasikan gini itu untuk langkah 3 adalah ICS formoterol dosis rendah sebagai terapi pemeliharaan dan pereda. Atau maintenance and reliever therapy atau MART. Budesonide formoterol ini bisa digunakan sebagai MART. Selanjutnya, terapi controller harus diberikan jika gejalanya itu mengarah ke asma. Terus penggunaan bronkodilator oral ini tidak dianjurkan karena onsetnya itu lebih lama dan tingkat efek sampingnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan SABA inhalasi.
Terus penggunaan ICS laba ini tidak direkomendasikan untuk anak usia kurang dari 4 tahun. Terus untuk pemilihan alat inhaler itu harus disesuaikan dengan usia dan juga kemampuan si anak. Alat yang disarankan alat yang disarankan itu adalah pressurized meter, dose inhaler, dan juga spacer. Terus di table 7 ini kan ada dosis ICS. Nah, jadi pada umumnya ICS dosis rendah ini sudah memadai bagi sebagian besar pasien asma. Namun, respon ICS ini kan bervariasi antar pasien. Beberapa pasien itu mungkin memerlukan ICS dosis lebih tinggi jika asmanya itu nggak terkontrol atau mengalami eksaserbasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai COPD atau PPOK. COPD itu kepanjangan dari Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau kita kenal itu adalah PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik. Jadi pada PPOK ini ada bronkodilator dan ada kortikosteroid inhalasi atau ICS. Kita bahas mengenai bronkodilator. Jadi bronkodilator itu merupakan obat yang meningkatkan FEV1 dan atau memperbaiki variabel spirometri lainnya dengan mempengaruhi si tonus otot polos jalan napas dan memperbaiki aliran udara ekspirasi yang mencerminkan pelebaran jalan nafas daripada perubahan elastisitas paru. Nah, jadi bronkodilator ini terdiri dari agonis beta 2 dan antikolinergik atau antagonis muskarinik. Agonis beta 2 ini kerja utamanya itu yaitu merelaksasi otot polos jalan napas dengan menstimulasi reseptor adrenergik beta 2 yang meningkatkan siklik AMP dan menghasilkan antagonisme fungsional terhadap bronkokonstriksi. Pada agonis beta 2 ini terdiri dari SABA atau short acting beta 2 agonis dan LABA atau long acting beta 2 agonis. Untuk SABA dia itu memiliki efek yang biasanya itu hilang dalam 4-6 jam. Penggunaan SABA ini dapat memperbaiki FEV1 dan juga gejalanya. Contoh dari SABA ini ada salbutamol, ada fenoterol. Sedangkan untuk LABA dia itu durasi kerja itu 12 jam atau lebih. Contohnya itu ada formoterol, salmeterol, indasaterol, oladaterol, dan vilanterol atau inhalasi. Terus yang kedua ada antikolinergik atau antagonis muskarinik. Itu bekerja secara memblokade efek bronkokonstriktor asetilkolin pada reseptor muskarinik M3 yang diekspresikan pada otot polos jalan nafas. Ini terdiri dari sama dan lama. Kalau sama ini efeknya itu lebih lama dibandingkan SABA. Contohnya itu ipratropium dan oksitropium. Terus ada lama, dia memperbaiki juga efektivitas dari rehabilitas pulmonal. Contohnya itu ada tiotropium dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita bahas mengenai kortikosteroid inhalasi. Dia ini yang diberikan reguler dapat memperbaiki gejala, fungsi paru, kualitas hidup, frekuensi eksaserbasi pada pasien dengan FEV1 diprediksi kurang dari 60%. Contoh dari kortikosteroid inhalasi ini adalah fluticasone dan budesonide. Dalam studi TORCH, kecenderungan mortalitas lebih tinggi pada pasien yang diterapi fluticasone propionate dibanding pasien yang diterapi placebo atau kombinasi salmeterol plus fluticasone propionate. Namun peningkatan mortalitas ini tidak ditemukan pada pasien PPOK yang diterapi dengan fluticasone fluoroate dalam studi survival in chronic obstructive pulmonary disease with heightened cardiovascular. Terus studi acak dengan kontrol menunjukkan bahwa penggunaan ICS dikaitkan dengan peningkatan prevalensi kandidiasis oral, suara serak, memar kulit, dan pneumonia. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada COPD dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penyakit asma. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.